memerintah tiba-tiba untuk berkumpul di perpustakaan. Mary dan Deephus sedang berbicara. Mary. Kak Deephus, apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Aku tanya kepada Luna sebelumnya, tapi kurasa dia juga tidak tahu. Mary Runchandel adalah Flag Bearer Runchandel ke-7, anak ke-7 dari keluarga Runchandel. Flag Bearer artinya adalah pembawa bendera, jadi setiap anak dari keluarga ini memiliki peran penting. Deephus. Kurasa karena si kembar Tona juga akan keluar dari Storm Castle tahun depan, jadi aku ragu kalau itu benar-benar tentang mereka. Bukankah menurutmu ayah akan datang untuk menemui si bungsu dari antara kita semua? Mary. Hah? Si bungsu? Kenapa? Mary mengingat sesuatu. Dia kan memilih pedang pendiri saat seleksi, bukankah begitu? Deephus. Ah iya. Aku lupa kalau dia melakukannya waktu itu. Mary. Tapi apa itu saja sudah cukup untuk menjadi sebuah alasan baginya untuk segera kembali. Deephus. Untuk sekarang, kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya sedang ayah pikirkan. Kak Luna memperingatkan Mary dan Deephus untuk diam dan tidak terlalu berisik. Luna. Diam kalian. Jangan terlalu berisik, Mary dan Deephus. Ah, maaf, Kak. Luna Runchandel adalah Flag Bearer Runchandel ke-1, anak pertama dari keluarga Runchandel. Mary bergumam. Sampai bisa membuat ayah secara pribadi kembali untuk menemuinya. Apa dia benar-benar seberguna itu, ya? Adegan berpindah ke Storm Castle. Gilly sedang merapikan pakaian Jin. Gilly. Patriark akan segera datang untuk menemui kita. Mungkin dia datang hanya sekadar untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jin. Mungkin saja kurasa. Jin bergumam. Kan pasti sudah memberitahukan semuanya pada ayah. Kurasakan itu kan cukup lamban, jadi dia tidak mungkin semata-mata langsung memberitahu ayah kalau aku menggunakan sihir. Mary bertanya apakah Jin bisa berbalik sebentar, dan Jin mengangguk setuju. Jin berpikir. Dia mungkin hanya akan melaporkan semua yang persis dia lihat saja. Anak laki-laki yang paling bungsu yang menggunakan kekuatan bukan magic atau aura. Ayah pastinya kembali untuk memeriksa untuk memastikan kekuatan apa itu sebenarnya. Untuk memeriksa jika kekuatan itu, atau aku, bisa menjadi aset untuk masa depan dan kemakmuran klan ini. Adegan memperlihatkan para prajurit sudah tiba di depan Storm Castle. Mereka berbaris rapi untuk menyambut kedatangan ayah. Prajurit. Kami menyambut kedatangan dari Sang Patriark. Sang Patriark pun berjalan masuk ke aula utama dengan sangat gagah. Setelah sampai di tempatnya, Patriark memerintahkan prajuritnya untuk membawa Tona kembar kemari. Setelah Tona kembar tiba di lokasi, mereka langsung menghadap sambil berlutut. Patriark. Hai Tona dan Daytona. Tona bersaudara. Ya, ayah. Patriark. Aku dengar kalian terlibat pertengkaran dengan adik kalian Jin. Apa itu kesalahan kalian yang menyebabkan pertengkaran tersebut? Tona bersaudara terkejut dan terbata-bata menjawab. Tona bersaudara. Kami tidak punya kesalahan dengan dia. Justru si Jin yang menyakiti kami. Tona kembar. Benar. Dengan kekuatan yang tidak kami ketahui, juga. Itu sepertinya bukan sebuah aura. Terlihat seperti sebuah magic. Patriark hanya menatap mereka berdua dengan sangat tajam. Mereka melanjutkan. Tona kembar. Benar. Magic kan adalah seni yang terlarang di keluarga kita ini. Mary yang menyaksikan percakapan mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, sedangkan Deephus yang di sampingnya tetap kalem menyaksikan hal tersebut. Tona kembar. Itu benar, ayah. Jika Jin menggunakan sebuah magic, kita harus segera menginterogasinya sebelum dia menyembunyikan jejaknya. Patriark.
Tunggu dulu, anak-anakku. Tanamkan ini dalam hati kalian, kalian tidak akan bisa bertahan dalam keluarga Runcandel jika tetap seperti ini. Tona bersaudara hanya bisa menunjukkan wajah pasrah. Patriark. Kalian berdua cepat bawakan Jin kemari. Mereka bergegas pergi memanggil Jin. Tona bersaudara menyampaikan perintah ayahnya kepada Jin, dan Jin langsung pergi ke tempat Patriark sambil bergumam. Jin berpikir, ayahku, Son Runcandel, orang yang paling kuat dan pada saat yang sama, juga sosok yang paling dingin yang kukenal. Julukannya yang terhebat untuk saat ini, The Peak of Demigod, Genesis Knight. Dulunya dia sama saja seperti orang biasa pada umumnya, tapi setelah dia mencapai status Genesis Knight, dia perlahan kehilangan emosi kemanusianya dan menjadi orang yang sangat berbeda. Benar-benar terobsesi dengan klan dan perkembangannya. Bagi ayahku, seseorang yang tidak punya bakat dalam seni pedang seperti aku dulu akan diperlakukan bukan sebagai siapa-siapa. Tapi berbeda dengan kali ini, di kehidupan ini, aku akan pastikan tidak akan ada seseorang pun yang bisa menyingkirkanku lagi. Oh iya guys, keluarga Runcandel ini khusus pengguna pedang aja, tapi walaupun begitu mereka pada up-up semua. Maklumlah, ayahnya hampir menyamai dewa. WKWH. Jin sampai di pintu aula utama dan membukanya. Saat berjalan masuk, semua mata tertuju padanya. Jin terus melangkah maju tanpa menghiraukan sekelilingnya, menghadap sang patriark lalu berlutut. Patriark. Kenapa kau memanggilku patriark, dan bukan ayah? Jin. Kakak-kakakku dan Guardian Knights, lebih dari ratusan anggota mengunjungi klan hari ini. Karena itu, saya menyimpulkan kalau kunjungan Anda pasti sesuatu yang resmi, dan karena itu saya memilih memanggil Anda seperti itu. Kak Luna sedikit kaget mendengar jawaban Jin. Patriark menjawab perkataan Jin. Patriark. Jawaban yang memuaskan. Jin. Terima kasih, Patriark. Patriark. Aku mengunjungi kastil untuk beberapa alasan hari ini, jadi panggil aku sebagai ayah untuk sekarang. Kalau begitu, aku akan bertanya hal yang sama seperti kakakmu sebelumnya. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh kakakmu itu yang menyebabkan pertengkaran kalian ini? Jin, sambil mengepalkan tangan kanannya, lalu meletakkannya di dada dan berkata dengan tegas. Balas dendam. Jika kita adalah anggota dari keluarga Runcandel, kita harus membalas semua yang telah kita terima. Mary yang mendengar jawaban itu bergumam. Mary berpikir. Wow, jawaban yang bagus, Jin. Entah itu sebuah kebaikan ataupun kebencian. Patriark yang mendengar jawaban dari Jin memerintahkan semuanya kecuali yang bungsu untuk meninggalkan ruangan ini sesegera mungkin. Para prajurit saling berbisik di antara mereka, menerka-nerka apakah Jin lulus dari ujian Patriark. Ibu Jin. Jangan berdiri saja di sana. Kalian tidak mendengar ini perintah dari Patriark sendiri. Prajurit. Baik, kami akan mengikuti perintah Anda. Mary tersenyum semangat. Mary berpikir. Diskusi langsung dengan ayah hanya berdua. Pria kecil ini. Tidak buruk juga kau. Setelah tinggal mereka berdua saja di ruangan itu. Patriark. Aku mengirim semua orang pergi karena aku memiliki pertanyaan untukmu. Si kembar Tona menyebut kalau kamu memiliki kekuatan spesial. Kita Runcandel secara ketat melarang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan magic, karena kamu tidak akan bisa mencapai puncak seni pedang jika kamu berlatih magic. Jadi, kekuatan apa yang kamu gunakan itu? Jika itu magic, aku tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Jin. Itu. Aku juga tidak yakin tentang itu. Aku tidak tahu apakah ini adalah magic ataukah sebuah aura. Sambil memperlihatkan kemampuannya, asap hitam muncul di sekitar telapak tangannya. Jin. Jadi aku bertanya-tanya harus menamakannya apa? Jika ayah tidak keberatan.
sambil memperlihatkan gumpalan asap hitam di telapak tangannya. Mungkin ayah bisa membantuku menamakannya apa? Patriark. Ini adalah kekuatan dari pendiri dari keluarga Rune Candle. Jin berpikir. Oh, kekuatan dari pendiri? Ini semakin menarik saja. Kemudian Jin terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Dia tahu bahwa mengungkapkan lebih banyak informasi kepada ayahnya mungkin akan berbahaya, tetapi dia juga tidak bisa menyembunyikan kekuatannya selamanya. Oh iya, teman-teman, kalian juga penasaran kan tentang kekuatan misterius Jin ini? Jangan lupa untuk ikuti terus dan saksikan di episode selanjutnya. Apakah kekuatan ini akan membawa Jin ke puncak atau justru menjadi bumerang bagi dirinya? Kita lihat saja nanti.